Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lontoh. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama Engkau di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Kami mengucap syukur kepadamu dengan hadir dalam ibadah minggu pagi ini, walaupun masih secara virtual. Tetapi hal ini tidak mengurangi rasa sukacita kami, bahkan sukacita kami makin melimpah. Berilah kesungguhan hati kami saat kami beribadah kepadamu. Hadirlah dalam ibadah kami, ya Roh Kudus, dan pimpin setiap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah ini, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dalam pengenalan kami, Kau yang telah menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan dengar dalam Alkitab dan pemberitaannya. Kami mohon mampukan kami untuk dapat memahami dan juga memperoleh kekuatan agar dapat menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan. Nah, itu Roh Kudus-Mu saja yang berdiam di dalam diri kami, dalam hikmat yang Kau karuniakan, menuntun kami untuk mewujudkan akan hal itu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 2 Korintus 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal
dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madu syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini telah berada di penghujung minggu sesudah Pentakosta, dan pekan depan kita akan memulai minggu yang baru, yaitu Minggu Advent. Dan bacaan kita pada kesempatan ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 3 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang pelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam satu kesempatan ketika membaca media sosial dari salah satu rekan, di mana ia mengisahkan dalam statusnya bahwa ia kedatangan seorang tamu, dan tamu itu cukup mengagetkan dirinya, dan
kesan yang dia sampaikan kepada pembaca, karena yang mendatangi dia adalah merupakan public figure. Dia mengatakan bahwa aku tidak melihat masa di belakangmu, tetapi aku melihat akan masa yang ada di depanmu. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita menelisik ke belakang akan Rasul Paulus, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa ia adalah merupakan seorang yang awalnya sangat memegang akan hukum-hukum keyahudian, dan yang dalam perjalanannya memperlihatkan kepada kita pada akhirnya dia mengalami satu pengalaman iman yang luar biasa, di mana ia berjumpa dengan Yesus Kristus yang menangkap dirinya dan sekaligus menetapkan ia dalam panggilannya untuk melayani. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang ditangkap untuk menjadi pelayannya, Rasul tidak dapat dipungkiri bahwa jemaat di Korintus itu adalah merupakan buah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan tentu dalam pelayanannya bukan hanya hal-hal yang menyukakan hati yang seperti ini yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi juga kita melihat bahwa di tengah pelayanan yang ia lakukan tidak sedikit ancaman-ancaman yang berupaya untuk merenggut kehidupannya. Terjadi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi semuanya itu bisa terlewati dan ya tetap menikmati keselamatan, dan di tengah keselamatan itu ya tetap melanjutkan untuk memberitakan akan Kristus di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tentu kita juga menyadari bahwa setiap orang yang telah berada di dalam Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung karena ditangkap oleh Yesus, sebagaimana Rasul Paulus melalui Roh Kudusnya, dan yang menempatkan ia atau mereka boleh percaya akan hidup dan karya daripada Yesus Kristus, termasuk kita semua orang beriman saat ini, saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau di dalam kesempatan ini kita juga melihat akan permintaan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kepada jemaat di Korintus, dan tentu permintaan Rasul Paulus ini juga adalah
merupakan suatu permintaan yang diinginkan diperbuat pula dalam kehidupan percaya kita kepada Tuhan. Apa yang diinginkan? Tidak lain yaitu bahwa kita sebagaimana jemaat di Korintus, kita pun dimintakan untuk menjadi surat yang terbuka bagi Kristus. Surat yang terbuka bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tentu patut bangga ya, boleh menjadi pelayan Kristus. Kenapa? Karena memang menjadi pelayan Kristus disebutkan oleh Rasul Paulus menempatkan setiap orang yang menerimanya itu memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada kemuliaan ya, yang diberikan Allah sebelumnya melalui Musa, yaitu Taurat Tuhan. Kenapa kemuliaannya lebih besar? Ya, karena memang kita melihat bahwa apa yang diberikan pertama, yaitu kepada Musa, menyangkut tentang keselamatan yang diwujudkan dalam bentuk aturan yang dimintakan untuk dilakukan oleh umatnya dalam yang termaktub dalam loh batu itu terlihat lama-lama mengalami kepudaran karena tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menggenapi atau melakukan semua apa yang termaktub dalam dua loh batu tersebut. Dan tentunya dengan itu akan menghantar mereka hidup di dalam mengalami penghukuman. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus ya, kita di mana Dia yang adalah firman menggenapi kesemuanya itu dalam dirinya sebagai manusia yang datang sebagai manusia, dan kita peringati dalam minggu-minggu Advent serta juga Natal ke depan. Di dalam dirinya ialah manusia yang tidak berdosa, dan Dia satu-satunya yang dapat mampu untuk melakukan penggenapan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua loh batu itu. Dan dengan demikian kita yang dipanggil dan menjadi pelayannya itu hidup melakukan pelayanan-pelayanan, hidup di dalam pembenaran oleh karena kasih dan anugerahnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, tentu kita juga menyadari bahwa dalam kehidupan
percaya kita, ketentuan-ketentuan itu telah ditulis di dalam hati, ya, dalam hati, dalam loh daging, yaitu di hati kita. Dan apa yang diinginkan nampak dari hati kita. Orang sering mengatakan bahwa apa yang dibuat itu adalah merupakan cerminan sesungguhnya yang ada di dalam hatinya seseorang. Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan. Ada seorang public figure juga memberi kesaksian, dan isi kesaksiannya mengutip pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus melalui salah satu suratnya, di mana dia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di depanku, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan mau melakukan apa yang ada di depanku. Sebagai komitmen ia menanggapi panggilan sebagai pelayan Allah. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, terdepan tadi disebutkan bahwa ada banyak kejadian yang menerpa Rasul Paulus dalam pelayanannya, yaitu hal-hal yang mengancam akan nyawanya yang terjadi di Troas maupun di kota-kota lainnya. Dan tentu ini juga adalah merupakan suatu pengalaman yang mungkin dalam bentuk atau rupa lainnya terjadi pula di dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat dan bersyukur juga sebagaimana Rasul Paulus bahwa dari semua peristiwa lintasan kehidupan yang mengancam diri, Paulus dapat menang. Dan tentu kemenangan bukan sesuatu yang dikecap hanya oleh Rasul Paulus dalam pelayanan, dan saya yakin bahwa itu juga adalah sesuatu yang dikecap oleh kita yang mau melayani Dia. Dan itu nyata di mana Tuhan tetap mengaruniakan kehidupan bagi kita untuk tetap dipercayakan melakukan akan apa yang dimintakan untuk dikerjakan oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, apa sikap hati kita ya dari semua lintasan yang sudah kita lalui, sudah kita jalani, sebagaimana Rasul Paulus yang jelas bagi kita bahwa Rasul Paulus dari lintasan kehidupan yang telah dia lalui dan dia telah lewati, termasuk di sini adalah kekelaman ataupun maut, dia tidak patut, dia tidak membanggakan akan dirinya, ya, dirinya. Dan tentu ini juga yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita, di terhadap lintasan kehidupan yang kita jalani sampai kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita tidak boleh untuk membanggakan. So, semua itu terjadi atas diri kita dan kita membanggakan diri kita.
Nah, kita juga harus bersikap seperti Rasul Paulus. Tidak boleh untuk membanggakan diri. Kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak patut untuk memuji diriku, karena uh, semua boleh terjadi itu adalah karena Tuhan Tuhan ada bersama dan melakukan semua itu di dalam kehidupanku, dan itu juga yang harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Ada satu Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ada satu nyanyian katakan begini, puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya, haleluya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini nyanyian ini adalah suatu nyanyian yang ingin mengatakan kepada kita bahwa keselamatan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan percaya kita itu adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam keberadaan diri kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh patut untuk membanggakan diri kita. Dan Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita juga diingatkan bahwa dalam panggilan sebagai pelayan Tuhan, bahwa yang diinginkan bagi kita adalah menghadirkan pendamaian, sebagaimana yang dimintakan Rasul Paulus juga dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ya. Jadi kita dimintakan untuk menjadi pelayan pendamaian, dan bagaimana kita dapat menjadi pelayan pendamaian. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa dalam lingkup kehidupan kita, baik dalam keluarga kecil, keluarga besar, sampai dengan masyarakat, itu tidak homogen, tidak semua sama, ya. Tapi jujur bahwa yang terlihat adalah heterogen. Ada begitu banyak perbedaan kita satu sama yang lain, dan ini adalah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Tapi saya bersyukur bahwa ketika membaca juga satu ungkapan yang ada di media sosial tentang keberadaan satu keluarga di tengah heterogenitas dalam keluarganya, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi penghakiman di dalam keluarga, karena semua sudah dewasa, sudah keluarga, sudah mengerti dan bertanggung jawab terhadap keputusan masing-masing, dan itu kesaksian daripada salah satu keluarga di tengah perbedaan yang ada. Kita dimintakan untuk tetap melakukan apa yang baik di dalam hidup ini, yang merupakan sikap daripada hati kita. Dan tentunya semua kita lakukan adalah sebagai pujian bagi Allah, sehingga dengan itu tidak kita dijauhkan dari sikap penghakiman dan hanya mengaminkan
terhadap segala sesuatu apa yang perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan adalah sesuatu yang tentu di dalamnya kita yakini Roh Tuhan bekerja, dan masalah percaya itu adalah kedaulatan dan kewenangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini selaku pelayan-pelayan pendamaian Tuhan terhadap sesama kita, dan biarlah Tuhan saja yang kita puji dan bukan diri kita, sebab jika kita memuji diri kita sendiri, maka situ akan mengantar kita juga kepada pembenaran diri sebagaimana yang menjadi pengalaman kehidupan Rasul Paulus, di mana ia merasa telah berjalan benar, tetapi sesungguhnya ia berjalan pada sesuatu yang salah dan menyakiti hati Tuhan, dan itu akan membawa penghukuman. Tapi kita bersyukur, marilah penghukuman sebagaimana terlewatkan dalam kehidupan Rasul Paulus, dan juga kita mengecap itu, marilah kita isi kehidupan kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang membawa pendamaian, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan menyerahkan sepenuhnya apa yang kita lakukan sebagai pujian kepada Allah, dan Allah lah yang bekerja di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa, bahwa dalam pemilihan-Mu atas kami
sebagai umat pilihan dan tebusan, Engkau memampukan kami sebagaimana Paulus untuk boleh menyatakan kehidupan kami sebagai anak Tuhan yang dapat dibaca oleh orang banyak. Dan oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan dalam menyaksikan Engkau, dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menguasai keberadaan kami. Kesempatan ini kami juga bersama berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami Tuhan juga memohon kiranya rupiah sebagai alat pembayaran di negeri kami ini boleh ada dalam keadaan stabil, sehingga dengan itu ya Tuhan, kami dapat melihat bahwa keadaan ekonomi boleh terkendali, bahkan harga-harga yang terjangkau oleh masyarakat tetap dapat dipertahankan, bahkan ada penurunan karena nilai tukar rupiah yang menguat, sehingga dengan itu ya Tuhan, kami tetap akan dapat melihat kesinambungan daripada kesejahteraan masyarakat bangsa ini berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan bidang pemerintahan yang terkait, yang mengelola untuk penguatan kestabilan keuangan bangsa dan negara ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga memohon Engkau berikan kekuatan kepada pimpinan kami, yakni Presiden bersama dengan jajarannya, agar mereka tetap kuat tabah dan konsisten, serta dengan hikmat yang Kau karuniakan diberikan kemampuan untuk berinovasi, melakukan terobosan-terobosan dalam mengambil kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan itu nyata membawa kebaikan untuk perubahan bagi peningkatan, mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dan oleh karena itu, Tuhan, pelaku-pelaku ekonomi yang dipercayakan untuk membangun kehidupan yang seperti itu, biarlah mereka juga bekerja dengan jujur, takut akan Tuhan, dan dijauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan lebih mana mereka mengarahkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama berterima kasih untuk langkah-langkah yang terus dilakukan oleh pemerintahan kami dalam menekan dan mempertahankan akan penilaian baik dalam pengatasan pandemi COVID-19 yang dinilai pemerintahan Indonesia melakukan dengan penuh pertanggungjawaban dan boleh mendapatkan pengakuan dunia. Dan kiranya masyarakat juga boleh termotivasi untuk terus mempertahankan hal ini dengan memperhatikan prosedur ketetapan untuk terhindar dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan biarlah kesadaran budaya bersih, masyarakat semakin termotivasi, dan dengan itu kami juga dapat melihat akan generasi masyarakat bangsa ini menjadi generasi yang sungguh kuat fisik
dan juga mental untuk mengambil bagian dalam pembangunan draft kemajuan-kemajuan bangsa. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan memberkati akan gerejamu. Secara khusus ya Tuhan, kami pertaruhkan penata layanan yang Kau percayakan berlangsungkan di tengah-tengah jemaat kami dalam mempersiapkan segala sesuatu ke depan, di mana kami juga merencanakan untuk diadakan ibadah secara luring dan tetap melayani jemaat yang tidak dapat ke gereja untuk dilayani secara virtual. Kami menyerahkan semua persiapan-persiapan yang dilakukan ke dalam tangan Tuhan, baik itu menyangkut masalah air, demikian juga lain-lainnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan demikian juga ya Tuhan, kami pada kesempatan ini memohon Engkau berkenan untuk memberkati seluruh perangkat penata layanan dalam gereja kami, GPIB Jemaat Hosea, baik itu majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, dan kiranya semua koordinasi yang dilakukan baik dalam sidang majelis jemaat serta juga dengan panitia, tim, ataupun rapat intern pelaksana harian majelis jemaat untuk mengejawantahkan keputusan-keputusan dalam SMJ, kiranya semua juga dalam kekuatan Tuhan, di tengah hikmat yang Kau karuniakan dan tuntunan-Mu, semuanya dapat berjalan dan dengan persekutuan tetap terpelihara, terjaga, dan pelayanannya boleh menjadi suatu buah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga memohon berkenan memberkati jemaat kami yang berupaya untuk membangun kehidupan sejahtera di tengah gumul kerja dalam juang mereka. Tuhan terus berikan keteguhan hati serta kemampuan untuk menyatakan karya-karya Tuhan, sehingga dengan itu kami akan melihat bahwa semua pekerjaan baik mereka merupakan suatu arah untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang baik, yang senantiasa juga menambah-nambahkan kehidupan yang lebih dari waktu-waktu yang telah berlalu. Dan kami menyerahkan seluruh keluarga kami yang bergumul dengan kepercayaan kerja, baik sebagai pegawai negeri, swasta, badan usaha milik negara, demikian juga di tengah kewirausahaannya, ke dalam pimpinan Tuhan, baik para orang tua maupun juga anak-anak yang telah dewasa. Dan Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, besertalah dalam keberadaan mereka. Yakinkanlah bahwa kendati pun pembelajaran di masa-masa pandemi COVID ini sedikit menyulitkan mereka karena disampaikan secara virtual, tapi kami yakin Tuhan juga memberikan kecakapan bagi mereka dengan hikmat yang dari kepadamu untuk dapat menangkap semua isi penyampaian pengajaran dan juga dapat mereka kuasai. Dan dengan itu mereka juga boleh tetap menjadi generasi yang bertumbuh terampil untuk mewujudkan cita-cita masa depan menjadi anak-anak yang berguna. Dan Tuhan, sembuhkanlah jemaat kami yang sakit dalam perawatan yang dijalani serta istirahat di rumah maupun di rumah sakit, beserta juga dengan pengobatan-pengobatan yang didapatkan serta perhatian dalam asupan makanan yang bergizi. Kami yakin Tuhan akan menyembuhkan jemaat-jemaat kami dalam yang menaruh pengharapan sungguh kepada Engkau dan meyakini akan ketabiban-Mu yang luar biasa bekerja menyatakan kebaikan melalui perantaraan dokter dan juga tim medis yang turut membantu bagi kepulihan kesembuhan saudara-saudara kami. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berterima kasih untuk campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan jemaat kami, di mana maut Engkau boleh hapuskan dan kebahagiaan Tuhan nyatakan, keberhasilan
yang membawa sukacita dalam berbagai rupa, menyertai kehidupan walaupun di tengah-tengah masa sulit, dan juga ya Tuhan utama yaitu kehidupan dalam pertambahan usia yang baru, mensyukuri atas pernikahan, demikian juga atas hak kelahiran, dan kiranya nama Tuhan terus dimuliakan dalam kehidupan jemaat kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya lingkungan di mana Tuhan tempatkan gereja kami di Bilangan Menanggal ini, maupun untuk keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat kami yang bertempat tinggal di Bilangan Menanggal, Trosobo, demikian juga Rewin, bahkan di Bilangan Gayung Sari, dan juga ya Tuhan di daerah-daerah lainnya. Kami yakin Tuhan melingkupi seluruh keberadaan jemaat kami. Keluar masuk mereka, Tuhan berkati dalam keselamatan, demikian juga berkat-berkat yang dapat dibawa pulang untuk membangun kesejahteraan kehidupan rumah tangga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sambil memberikan persembahan syukur, kita pujikan Kidung Jemaat 292. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Murah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari Tuhan dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Demi Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Jemaat, majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto, solois Saudari Stefani Caroline Pelo, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-26 sesudah Pentakosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Kamis mulai pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore. Pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan 4 sore atau ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.